Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya hari ini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya pada mata kuliah Neuroscience Perilaku yang berjudul Aberrant Neural Computation of Social Controllability in Nicotine Dependent Humans. Pada latar belakang ketergantungan nikotin merokok merupakan perilaku yang seringkali kita jumpai memiliki dimensi sosial yang kuat. Individu yang kecanduan nikotin ini sering menghadapi masalah perilaku maladaptif, seperti kesulitan untuk berhenti merokok dan membuat keputusan yang optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pengambilan keputusan yang adaptif, terutama pada lingkungan yang kompleks, peran kontrol sosial ini menjadi sangat vital. Kontrol sosial ini mendefinisikan sebagai kemampuan kognitif seseorang untuk merasakan dan benar-benar mempengaruhi hasil dari interaksi sosial. Meskipun studi sebelumnya tentang kecanduan telah banyak membahas dorongan atau craving, mekanisme neurokomputasi spesifik yang mendasari defisit kognitif sosial pada perokok masih belum teridentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara perilaku dan subjektif seberapa akurat perokok memperkirakan pengaruh sosial mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan fungsional magnetic resonance imaging atau fMRI dan computational modeling untuk menemukan mekanisme saraf spesifik, yaitu perhitungan saraf yang menyimpang di otak perokok yang menjelaskan defisit sosial. Urgensi penelitiannya pentingnya social control ability. Konsep kuncinya yaitu kontrol sosial. Ini adalah kemampuan kognitif kita untuk merasa benar-benar bisa mempengaruhi hasil dari interaksi sosial. Contohnya membuat lawan bicara setuju dengan usulan kita. Lalu keterkaitan dengan ketergantungan merokok ini sering terjadi di lingkungan sosial jika perokok memiliki defisit dalam memperkirakan seberapa besar pengaruh pribadi mereka. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka sulit untuk membuat keputusan yang optimal dan bahkan mengapa mereka terus-terusan merokok sebagai pelarian atau upaya yang keliru untuk merasa memegang kendali. Lalu, neurokomputasi urgensinya adalah untuk mengidentifikasi mekanisme neurokomputasi spesifik, yaitu bagaimana otak memproses informasi dan membuat perhitungan yang berbeda pada perokok. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akar biologis dari masalah perilaku mereka. Metode dan prosedurnya, para peneliti ini menggunakan alat fMRI saat membandingkan perokok dan non-perokok. Kemudian menganalisis data otaknya menggunakan computational modeling. Penelitian ini juga menggunakan dua sampel subjektif yang independen. Pada penelitian fMRI menggunakan 17 partisipan merokok dan pada partisipan non-merokok ada 25. Total yang studi fMRI sebanyak 42 partisipan. Lalu pada sampel yang kedua, studi online menggunakan 72 partisipan perokok dan 147 partisipan non-perokok. Total studi online yaitu 219 partisipan. Dan total kedua penelitian ini melibatkan 261 subjek. Sampelnya terdiri dari dua kelompok, yaitu perokok aktif dan individu yang non-perokok, sebagai kelompok kontrol dan pembanding. Untuk memvalidasi hasil perilaku, mereka juga menggunakan sampel independen yang lebih besar, dikumpulkan secara online. Tugas utamanya, peserta dimasukkan ke dalam mesin fMRI dan diminta melakukan tugas pengambilan keputusan dalam konteks sosial. Mereka berinteraksi dengan mitra buatan atau program komputer yang disimulasikan
Pilihan yang diambil peserta akan mempengaruhi tawaran mitra di langkah selanjutnya. Meskipun pengaruhnya tidak mutlak, tujuannya agar untuk peserta belajar dan memperkirakan seberapa besar pengaruh social control ability yang mereka miliki. Lalu neuroscience komputasi, peneliti menggunakan computational modeling untuk menghitung variabel internal yang ada di otak, yaitu forward project choice value dan social prediction error. Hasil penelitiannya, hasil penelitian ini menunjukkan pecandu nikotin cenderung meremehkan pengaruh sosial mereka. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan dua area otak utama mereka pada bagian ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC dan midbrain dalam memproses informasi, nilai, dan kesalahan prediksi. Rokok secara konsisten meremehkan tingkat pengaruh atau social control ability mereka. Hasil kuesioner juga menunjukkan perokok dilaporkan secara subjektif mereka merasa memiliki sense of control yang lebih rendah dalam kehidupan sosial. Pada prefrontal cortex, hasil ini menjelaskan kenapa merokok merasa kurang berpengaruh karena adanya aberrant neural computation atau kesalahan hitung saraf di otak mereka yang terletak pada ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC. VMPFC ini merupakan area di depan otak yang berfungsi sebagai penilai. Pada non-perokok, aktivitasnya meningkat saat mereka menilai pilihan yang berpotensi menghasilkan reward tinggi. Pada perokok, aktivitas VMPFC mereka lemah saat melacak forward projected choice value, yang berarti otak mereka kurang akurat dalam menilai seberapa bermanfaat tindakan mereka di masa depan. Lalu pada midbrain, terdapat gangguan pada otak bagian tengah, yang merupakan pusat alarm belajar, yang menghasilkan sinyal dopamin saat terjadi kejutan. Pada perokok, sinyal social prediction error terdapat gangguan yang mengakibatkan mereka tidak belajar atau mengoreksi perkiraan kontrol mereka seefektif non-perokok dari pengalaman sosial yang tak terduga. Keterkaitan kuat, semakin parah tingkat ketergantungan nikotin, maka semakin buruk pula kemampuan VMPFC mereka dalam menilai tindakan sosial yang akan datang. Keunggulan dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, keunggulan. Menjelaskan neurokomputasi yang mendalam. Keunggulan terbesarnya, penelitian ini menggabungkan computational modeling dan fMRI untuk menjelaskan mekanisme saraf yang mendasari divisi perilaku pada perokok, yang memberikan jawaban bagaimana dan di mana masalah itu terjadi. Hasilnya, temuan ini divalidasi dua kali di lab fMRI dan sampel online, sehingga reliabilitas dan generalisabilitas temuan perilakunya sangat kuat. Fokus penelitian ini juga menunjukkan secara langsung ke area otak yang secara biologis diketahui bertanggung jawab atas penilaian value dan pembelajaran reward. Keterbatasannya ecological validity, yaitu kurang nyata pada bagian tugas interaksi sosial karena hanya simulasi komputer. Interaksi sosial asli jauh lebih kompleks sehingga penerapan temuan di kehidupan nyata mungkin terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan korelasi dan belum membuktikan 100%, yang membuktikan bahwa aberran neural computation ini menyebabkan kecanduan nikotin. Bisa jadi juga kecanduan nikotinlah yang membuat perubahan pada fungsi otak mereka. Faktor lainnya, perokok juga sering merasa memiliki masalah lain seperti kecemasan atau depresi yang dapat mempengaruhi perasaan kontrol sosial. Faktor-faktor ini mungkin belum sepenuhnya terkontrol. Implikasi temuan, pemahaman neurobiologis temuan ini juga menunjukkan bahwa masalah perokok bukan hanya karena ada dorongan yang kuat, ada defisit spesifik pada otak di VMPFC dan midbrain,
yang membuat mereka meremehkan pengaruh diri sendiri dan sulit belajar dari pengalaman sosial. Lalu, pengembangan pada terapi yang baru untuk melampaui fokus fisik serta memasukkan pelatihan keterampilan sosial kognitif untuk meningkatkan social control ability yang dapat mengajarkan perokok cara mengoreksi bias kognitif agar mereka yakin bahwa tindakan mereka benar-benar memiliki pengaruh di lingkungan sosial. Inovasi di masa depan, penelitian yang dapat mengembangkan intervensi berbasis teknologi seperti neurofeedback atau simulasi otak yang secara spesifik menargetkan dan mengkalibrasi ulang aktivitas di area VMPFC dan midbrain untuk mengembalikan kemampuan mereka menghitung value dan kesalahan prediksi sosial secara akurat. Lalu pada bagian kesimpulan, penelitian ini berhasil untuk memberikan penjelasan neurokomputasi yang kuat mengenai defisit kognitif sosial yang dialami oleh individu yang kecanduan nikotin. Masalah utama pada perokok adalah adanya kerusakan pada dua proses utama di otak yang diperlukan untuk mengambil keputusan adaptif dalam interaksi sosial. Terdapat dua proses neuroscience yang terganggu, yaitu yang pertama ada kegagalan penilaian value tracking di VMPFC atau ventromedial prefrontal cortex, yang artinya area otak mereka yang seharusnya berfungsi menilai seberapa berharga atau bermanfaat suatu tindakan sosial itu tidak dapat bekerja secara optimal, yang membuat perokok kurang akurat dalam memprediksi reward yang mereka dapatkan dari pilihan sosial mereka. Lalu ada komputasi pembelajaran yang aberran di midbrain. Perokok mengalami impaired computation atau gangguan perhitungan pada social prediction error di otak bagian tengah, yang berarti otak mereka ini sulit memproses sinyal atau terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataannya, yang berakibat mekanisme pembelajaran berbasis reward menjadi terganggu. Perokok sulit mengoreksi perkiraan rendah mereka terhadap social control ability. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perokok secara neurologis kurang akurat dalam memperkirakan pengaruh pribadi ketika lingkungan sosial menuntut kontrol, memberikan dasar biologis mengapa mereka menunjukkan defisit kognitif dan perilaku maladaptif. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.